Belakangan ini kan kita sering banget dengar berita soal banjir besar di Sumatera. Tapi, apa ini cuma bencana musiman biasa aja? Ternyata jawabannya nggak sesimpel itu. Ini tuh sinyal dari krisis yang jauh, jauh lebih besar. Krisis yang nyambungin hutan kita, pasar global, sampai ke panggung politik internasional. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih yang sebenarnya terjadi? Oke, pertama-tama kita lihat dulu deh skalanya. Separah apa sih sebenarnya situasi di Sumatera? Angka dan fakta di lapangan ini bakal kasih kita gambaran yang jelas banget soal apa yang lagi kita hadapi. Coba deh bayangin, cuman dalam beberapa bulan terakhir ini aja, hujan ekstrim itu kayak nggak ada hentinya. Akibatnya, beberapa provinsi utama di Sumatera itu kebanjiran. Dan bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Ini udah bukan lagi sekedar cuaca buruk biasa ya, tapi udah jadi pola yang, wah, sangat mengkhawatirkan. Terus dampaknya gimana? Wah, ini jauh lebih dari sekedar genangan air loh. Ini cerita tentang ribuan keluarga yang harus kehilangan rumahnya. Jalanan dan jembatan putus, ekonomi lokal yang jadi sumber hidup banyak orang lumpuh total. Ini krisis kemanusiaan sekaligus krisis ekonomi yang benar-benar nyata. Nah, ngelihat semua ini pasti muncul pertanyaan besar di kepala kita. Kok bisa sih ini terus-terusan terjadi, bahkan skalanya makin gede? Jawabannya ternyata nggak sesederhana, oh karena hujannya deras. Buat ngerti ini, kita harus lihat lebih jauh dari sekedar awan dan hujan. Kita harus lihat gambaran yang jauh lebih luas. Oke, sekarang kita coba kupas lapisan penyebab yang pertama. Percaya nggak, apa yang terjadi di hutan Sumatera itu ternyata nyambung banget sama apa yang kita beli dan jual di pasar global. Loh, kok bisa? Nah, lihat deh rantai sebab akibat ini. Semuanya itu berawal dari permintaan pasar global untuk komoditas-komoditas tertentu. Permintaan ini mau nggak mau memicu pembukaan lahan gede-gedean di Sumatera. Hutan yang tadinya tuh kayak spons raksasa penyerap air hujan, sekarang hilang. Hasil akhirnya, ya udah, pas hujan deras datang, airnya nggak ada yang nahan dan banjir besar jadi nggak bisa dihindari. Jadi, intinya gini, kita tuh nggak bisa lagi cuma nyalahin hujan. Banjir ini sebenarnya cerminan dari keputusan-keputusan politik dan ekonomi, keputusan yang lebih mentingin untung jangka pendek dari alam, tapi ngorbanin pertahanan alami lingkungan kita yang makin hari makin rapuh. Oke, sekarang coba kita zoom out lagi, lebih jauh lagi. Dari masalah deforestasi lokal, kita bakal lihat akar masalah yang sesungguhnya. Pendorong terbesar dari semua ini, krisis iklim global. Ada satu hal yang ironis banget dan jujur cukup menyakitkan di tengah krisis iklim ini. Lihat aja data ini. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia ya, kontribusi emisinya tuh jauh lebih kecil dibanding negara industri. Tapi justru kita-kita inilah yang nanggung dampak paling parah dan paling merusak dari perubahan iklim. Fenomena inilah yang disebut sebagai ketidakadilan ekologis global. Indunya simpel, tapi ngena banget. Pihak yang paling nggak bertanggung jawab atas krisis iklim, malah jadi korban yang paling parah. Jadi ini bukan lagi cuma soal lingkungan, ini udah jadi isu keadilan global yang fundamental. Nah, sekarang kita coba lihat bencana ini dari sudut pandang yang mungkin nggak pernah kita pikirin sebelumnya. Ternyata, banjir di Sumatera itu bukan cuma urusan lingkungan, tapi udah jadi isu keamanan internasional. Hah? Gimana ceritanya bencana alam bisa jadi ancaman keamanan? Yuk kita lihat. Jadi, di dunia hubungan internasional itu ada konsep yang namanya isu keamanan non-tradisional. Maksudnya, ancaman itu datangnya bukan dari tank atau rudal, tapi dari hal-hal kayak bencana alam, pandemi, atau krisis ekonomi. Kenapa? Soalnya semua ini punya potensi buat mengguncang stabilitas satu negara. Dan banjir besar di Sumatera, ya itu contoh paling nyata dari ancaman jenis ini. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Banjir besar itu bisa bikin kekacauan sosial, bisa melumpuhkan ekonomi, maksa ribuan orang buat ngungsi, bahkan bisa memicu ketegangan. Nah, situasi kayak gini sering banget butuh campur tangan internasional. Inilah kenapa bencana alam di satu negara bisa jadi urusan seluruh dunia. Setelah ngelihat semua kerumitan ini, satu hal jadi jelas banget. Solusi lokal aja nggak bakal cukup. Masalah yang akarnya global, ya butuh solusi yang global juga. Inilah bagian terakhir dari puzzle kita, tata kelola global. Dan disinilah letak dilema paling gedenya. Di satu sisi, Indonesia sama kayak negara lain, punya komitmen buat jaga lingkungan. Tapi di sisi lain, ada tekanan yang luar biasa besar buat terus ngejar pertumbuhan ekonomi. Nah, menyeimbangkan antara planet dan profit ini, wah, ini tantangan raksasa yang dihadapi banyak negara sekarang.
Makanya, solusi yang benar-benar nampol itu harus berskala global. Dan dasarnya keadilan. Artinya gini, negara-negara maju yang secara sejarah lebih banyak nyumbang polusi ke atmosfer harus kasih dukungan nyata. Bukan cuma janji-janji manis, tapi dukungan dalam bentuk dana dan transfer teknologi hijau ke negara-negara yang paling rentan. Pada akhirnya, banjir di Sumatera itu cuman gejala. Gejala dari penyakit yang jauh lebih dalam. Kayak kutipan ini bilang, solusi sejatinya itu bukan cuma ngirim bantuan pas bencana udah terjadi. Solusinya adalah mengubah sistem global yang jadi biang kerok bencana ini dari awal. Ini soal transformasi, bukan lagi sekedar reaksi. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan besar buat kita renungkan bersama. Kita udah tahu masalahnya, kita juga tahu apa yang dibutuhin. Tapi pertanyaannya, sistem dunia yang benar-benar adil dan berkelanjutan itu wujudnya kayak gimana sih? Dan apa peran kita masing-masing untuk bisa sampai ke sana?